Oke, kita buka ya. Selamat siang teman-teman. Di sini kita akan mengerjakan review mengenai video-video di YouTube tentang proyeksi gambar. Sebelumnya kenalin namaku Acel Nababan dari Prodi Teknik Sipil NIM 1202104. Selanjutnya kenalin nama dulu lah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Didi Sukma, NIM 12010210097. Arif. Izin memperkenalkan diri, nama Arif Vansius, NIM 120210069, Prodi Teknik Sipil. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bahrul Muhammad Mohid, NIM 120210115 dari Prodi Teknik Sipil. Oke lah, langsung saja ya. Di sini saya mereview di video 1 dan 2. Adapun hasil review saya yaitu pertama itu tentang proyeksi vektorial. Itu merupakan penyajian gambar 3 dimensi dengan garis proyeksi yang sejajar tetapi miring dan pada bidang proyeksi 2 dimensi. Adapun ciri-ciri proyeksi vektorial ini pertama itu garis proyeksi sejajar tetapi miring atau bersudut. Yang kedua itu dapat dilihat dari tiga arah atau dia dalam bentuk 3 dimensi. Yang ketiga itu dia memiliki sumbu X dan Y, itu makanya dia dapat dilihat dari tiga arah gitu. Adapun jenis-jenisnya itu yang pertama itu proyeksi isometri, dan yang kedua itu proyeksi dimetri, ketiga itu proyeksi miring, dan keempat itu isometri perspektif. Kalau mengenai proyeksi isometri ini, dia itu proyeksi yang menampilkan objek pada gambar secara tepat dan panjang garis yang digambarkan ukuran sebenarnya. Pada proyeksi simetri ini dia memiliki perbandingan sumbu X, Y, dan Z itu 1:1, 1:1 dan banding 1. Dan jarak antar sumbunya itu 120 derajat. Dan proyeksi isometri ini dibagi menjadi 3, yaitu posisi normal, posisi terbaik, dan posisi horizontal. Dan yang kedua tadi itu proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri ini memiliki perbandingan sumbunya itu yaitu 1:1/2 banding 1. Dan derajat terhadap sumbu X adalah dan 40, yaitu maksudnya kemiringan sisinya itu sisi derajat ini terhadap sumbu X dan 40 terhadap sumbu Y. Nah, itulah kira-kira. Dan yang ketiga itu proyeksi miring. Dia itu memiliki proyeksi gambar yang memiliki baris sumbu 0, 40 dan 90 derajat. Yang keempat itu proyeksi isometri perspektif. Proyeksi perspektif ini adalah proyeksi vektorial dengan kesan visual yang menyerupai gambar sebenarnya. Namun cara menggambar proyeksi perspektif cukup rumit, khususnya pada bagian yang kecil. Dan proyeksi perspektif ini memiliki tiga dibagi menjadi 3 lah. Yang pertama itu perspektif dengan satu titik hilang, dimana ini dikenal dengan perspektif sejajar. Konsep gambar proyeksi perspektif ini menggambarkan suatu objek yang paling dekat akan digambar paling besar, dan sedangkan objek yang paling jauh itu digambar paling kecil. Nantilah itu gimana ya, bisa ngerti apa nggak kalau nggak pakai gambar, Dok?
Ya, lanjut ke video 3. Tunggu bentar, sebentar. Ada lagi. Dan yang kedua itu perspektif dengan dua titik hilang, di mana ini dikenal dengan perspektif sudut. Konsep gambar proyeksi perspektif ini menggambarkan yang paling dekat itu lebih besar, dan sedangkan yang paling jauh itu digambar paling kecil. Nah, yang ketiga itu perspektif dengan tiga titik hilang, di mana perspektif ini dikenal dengan perspektif miring. Konsep gambarnya proyeksi perspektif ini ialah pada penggambaran suatu objek yang paling dekat akan digambar paling lebih besar, sedangkan yang paling jauh digambar paling kecil. Itulah, sekian dari saya. Selanjutnya, Ya, izin menjelaskan mengenai video 3 dan video 4. Video 3 yaitu membahas tentang gambar proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Garis-garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang proyeksi. Yang pertama ada proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Pada video 3 ini lebih membahas tentang proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa disebut juga dengan sudut pertama, dan ada juga yang menyebutkan proyeksi kuadran 1. Untuk memproyeksikan benda ialah dengan menganggap seolah-olah benda tersebut didorong ke bidang proyeksi atau kertas gambar. Dengan demikian, jika kita melihat dari depan, maka hasil proyeksinya adalah tepat di belakang gambar. Pada video 3 dicontohkan gambar-gambarnya beserta hasil proyeksinya. Kemudian ada garis putus-putus. Garis putus-putus itu ada karena ada ruang atau garis yang tidak tampak oleh mata, tetapi garis tersebut sesungguhnya ada. Kemudian ada cara-cara menggambar proyeksi Eropa. Yang pertama, buatlah garis pada sumbu X dan Y. Kemudian siapkan garis bantu. Kemudian tandai yang mana proyeksi depan, kiri, kanan, kemudian atas. Baru mulai menggambar proyeksinya. Kemudian sekarang saya akan membahas mengenai video 4, yaitu tentang proyeksi miring. Gambar proyeksi miring populer di Eropa kira-kira pada abad ke-16. Merupakan sebuah metode menggambar 3 dimensi yang paling gampang dipahami, enak dipandang, dan mudah dibuat. Proyeksi miring menggambar sisi objek yang Anda lihat dalam 2 dimensi secara datar, lalu menggambar sisi lainnya dengan sudut 45 derajat. Kemudian ada jenis-jenis proyeksi miring. Yang pertama ialah proyeksi Cavalier, kedua ialah proyeksi kabinet, ketiga ada proyeksi planometri, dan keempat adalah proyeksi militer. Prinsip utamanya ialah sudut dan sumbunya. Yang pertama ialah proyeksi Cavalier. Proyeksi ini berdasarkan panjang sumbu dan besar sudutnya ialah perbandingannya 1:1:1. Kemudian A ke arah sumbu X negatif. A masih diperlukan untuk menggambar sketsa, gambar tangan atau freehand, misalnya dari awal panel. Kemudian dibandingkan dengan proyeksi dimetri, proyeksi Cavalier lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedua ialah proyeksi kabinet. Berdasarkan panjang sumbu dan besar sudutnya, pada proyeksi kabinet ini A banding B banding C ialah 1:1:1. Kemudian yang ketiga adalah proyeksi planometri. Berdasarkan panjang sumbu dan besar sudutnya, proyeksi ini memiliki perbandingan 1:1:1. Tetapi bedanya yang garis A itu membentuk sudut 45 derajat, kemudian garis C juga. Tidak seperti proyeksi Cavalier yang tadi. Kemudian yang keempat ada proyeksi militer. Berdasarkan panjang sumbu dan besar sudutnya, proyeksi militer ini memiliki perbandingan 1:1:1. Arah sumbu dan besar sudut sama seperti proyeksi planometri yang tadi. Ya, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh Baharul. Terima kasih. Selanjutnya untuk video 5 dan 6. Yang pertama, proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal atau sering dikenal dengan proyeksi pandangan merupakan proyeksi 2 dimensi. Proyeksi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada proyeksi Amerika dan yang kedua itu proyeksi Eropa.
Proyeksi ortogonal memiliki pandangan pokok utama, yaitu pandangan depan, kanan, dan atas. Jika dilihat dari depan, pandangan yang terlihat adalah Di sini saya akan menyampaikan yang hasil dari gambar yang ada di YouTube. Di situ kan jika dilihat dari depan, maka pandangan yang akan terlihat itu bagian yang berwarna hijau, merah, dan lubang yang berbentuk lingkaran. Sedangkan untuk lubang yang berbentuk persegi panjang itu tidak terlihat, maka digaris dengan garis titik-titik. Kemudian jika dilihat dari samping kanan, pandangan yang akan terlihat yaitu bagian yang berwarna kuning dan ungu. Sedangkan untuk yang bentuk lingkaran dan bentuk persegi panjang itu digaris titik-titik. Kemudian jika dilihat dari atas, pandangan yang akan terlihat adalah bagian yang berwarna biru, merah, dan ungu, serta lubang berbentuk persegi panjang. Sedangkan untuk lubang yang berbentuk lingkaran digaris titik-titik. Kemudian ada dasar proyeksi ortogonal. Sebelum membedakan antara proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa, kita harus terlebih dahulu tahu tentang simbolnya. Asal-usul simbol dapat dilihat dari gambar kerucut yang sudah ada di video ke-6. Kerucutnya itu tidak lancip. Kerucutnya memiliki dua lubang bawah dan lubang atas. Yang lubang atas itu berupa lingkaran kecil dan yang bagian bawah itu berupa lingkaran besar. Jika dilihat dari atas, kerucut tersebut akan terlihat seperti dua buah lingkaran, yaitu lingkaran besar dan yang di dalamnya ada lingkaran kecil. Kemudian jika dilihat dari kanan, kerucut tersebut akan terlihat seperti gambar yang sudah ada di video ke-6. Dan itu merupakan simbol proyeksi Amerika. Kemudian untuk simbol proyeksi Eropa sendiri merupakan kebalikan dari simbol proyeksi Amerika. Untuk simbol proyeksi Eropa juga dapat dilihat di video tersebut. Kemudian untuk kuadran, penggambaran pandangan utama proyeksi Eropa terletak pada kuadran 1, sedangkan pandangan utama pada proyeksi Amerika terletak di kuadran ketiga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video. Jika proyeksi Eropa, kita bisa melihatnya yang bagian kanan itu. Jika kita lihat dari bagian kanan, maka bagian kanan tersebut akan digeser ke bagian sebelah kiri penggambarannya. Di situ di video, di gambar sudah terlihat jelas. Untuk yang bagian, jika kita melihat dari atas, maka bagian atas tersebut digambarkan di bagian bawah. Untuk proyeksi Amerika itu merupakan kebalikan dari proyeksi Eropa. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dido Aji Sukma. Terima kasih. Oke, terima kasih Barul. Jadi saya di sini akan menjelaskan untuk video 7 yaitu proyeksi Amerika. Jadi proyeksi Amerika atau proyeksi sudut ketiga adalah proyeksi yang penggambarannya satu pandangan dengan kita. Jadi pandangan depan akan terletak di depan, pandangan atas akan terletak di atas, dan seterusnya. Dan pada proyeksi ini juga kuadran utamanya terletak pada kuadran 3. Jadi titik pandangan utama yaitu depan, samping kanan, dan atas. Pada proyeksi ini pandangan utama terletak pada kuadran 3, kuadran 4 kanan, dan kuadran 2 sebagai pandangan atas. Nah, untuk contohnya kayak gini.
share screen. Nih, jadi seperti ini kan. Kelihatan kan? Nah, jadi kuadran 3-nya terletak di depan. Ini untuk kuadran 2-nya di atas. Ini yang di atas ini nih. Yang kelihatan kan? Yang biru. Jadi merah bidang miringnya. Kelihatan. Terus untuk kuadran 4. Jadi pandangan utamanya ada di kuadran 3. Ya, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Acel Nababan. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup baik ya penjelasannya. Rif, kayaknya bisa diberhentikan apanya Rif, recordnya. Iya, bisa. Tuh ya. Itulah hasil review kami. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Udah ya. Udah.